Shalom dan selamat pagi, selamat berakhir pekan kepada saudara-saudari sekalian. Kiranya di akhir pekan ini kita senantiasa diberkati dan senantiasa mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan tiap harinya. Pada akhir pekan ini kita akan disapa oleh rema firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian untuk kita. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak bisa kita pungkiri bahwa air adalah kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup. Coba bayangkan, mungkin di rumah saudara, bila air PAM atau PDAM tiba-tiba mengalami gangguan sehari atau maksimal 2 hari di dalam rumah kita, pasti kita yang di dalam rumah akan mengalami kepanikan yang luar biasa. Begitu pula apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Hujan tak turun-turun, sudah lebih sebulan tidak diairi oleh hujan. Pasti masalah berat akan terjadi. Sumber air, sumur, sawah dan ladang menjadi kering, dan akibatnya kita bisa menebaknya. Ya, gagal panen. Kita tidak bisa memanen hasil pertanian kita karena musim kemarau yang berkepanjangan. Menurut ilmu kesehatan begini, manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa air alias menahan haus itu maksimal 3-5 hari. Namun ia bisa bertahan tidak makan sampai kurang lebih 8 minggu. Dengan catatan masih mengonsumsi air. Itu riset penelitian sebuah ilmu kesehatan. Ini menunjukkan bahwa manusia dan semua makhluk tidak bisa hidup tanpa air. Jika manusia secara jasmani sangat membutuhkan air yang dapat memuaskan dahaga, terlebih-lebih manusia secara kebutuhan rohani kita juga memerlukan air hidup yang dapat memberikan kelegaan dan kepuasan. Di masa sekarang ini banyak orang mengalami kekeringan. Di masa sekarang ini banyak orang yang mengalami kegersangan dan kehausan rohani. Ya, beratnya pergumulan hidup dan berbagai kesibukan dunia membuat orang mudah sekali mengalami stres, mudah sekali mengalami frustasi. Apalagi di tengah dunia menghadapi wabah COVID-19. Ada begitu banyak yang haus, ada begitu banyak yang mengalami jiwanya tidak mengalami kelegaan. Dan dalam kondisi seperti itu, orang sangat membutuhkan air hidup. Kita sebagai orang beriman bertanya, siapakah air hidup itu? Ya, Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Tuhanlah sumber air kehidupan yang mengalir di relung hati, relung pikiran kita. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan dari ayat yang kedua B, dikatakan, janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatmu ke atas anak cucumu. Di tengah tantangan hidup saat ini yang membuat jiwa rohani kita menjadi haus, jiwa rohani kita menjadi kering, kita justru tidak takut. Janganlah kita takut, karena masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang menyediakan air kehidupan. Tuhan menyediakan air yang akan Dia curahkan kepada mereka yang haus. Tuhan akan mencurahkan hujan lebat.
bagi kita untuk melepaskan dahaga kita. Dan dalam perjanjian baru, Kristus sesungguhnya adalah air kehidupan yang sejati. Yesus adalah sumber air kehidupan yang sejati. Kita masih ingat kisah di Yohanes 4. Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kepada perempuan Samaria di sumur Yakub itu, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari perkataan Yesus kita bisa meyakini bahwa dalam hidup kita yang haus, dalam hidup kita yang penuh dahaga, Tuhan akan melegakan kita. Dialah yang akan meringankan kehausan kita, dan kita akan dikenyangkan oleh air kehidupan itu. Dan yang kedua, luar biasa, bahwa air kehidupan itu tidak hanya sementara. Air kehidupan itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan di ayat 3b dikatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi keturunan kita. Tuhan masih akan melegakan. Tuhan masih akan memberikan rohnya yang memberkati, yang akan melegakan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kalau kita percaya Tuhan adalah Allah yang akan melegakan kehausan kita, untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita cemas? Serahkanlah semua kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang akan melegakan kehausan dan akan membawa kita kepada kehidupan yang tenang. Akan membawa kita kepada sebuah berkah. Karena apa? Janji Tuhan luar biasa. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunan dan berkatku ke atas anak cucu. Firman Tuhan pagi ini, inilah menjadi janji Tuhan di sepanjang hidup kita yang menghadapi tantangan dan rintangan. Tuhan menyertai kita untuk memasuki hari Minggu besok, dan menyertai kita untuk memasuki minggu yang baru bersama Dia yang memberi kelegaan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Amin.